ini nih hari kanker payudara. Wah, selamat pagi pemirsa. Ada pemirsa Ayo Sehat Bang Ate. Pemirsa lagi ngintip-ngintip tadi pagi-pagi. Gimana nih kabarnya nih hari ini nih? Pastinya baik-baik aja dong ya. Kalau Bang Ate sendiri gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat dong. Apalagi semenjak gabung di Ayo Sehat, sehat mulu gua. Cuannya bertambah ya Cuan Bang. bertambah, dompet tebel. Ini duduk miring nih. Agak tebal makanya Bang yang miring ya. Nah, pemirsa senang sekali rasanya saya dan juga Bang Ate bisa berjumpa lagi dengan pemirsa Ayo Sehat di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tuh, pastinya pemirsa. Dan hari ini kalau pemirsa lihat, Ate dengan Elgen lagi pakai pita pink nih. Betul banget. Tuh, jangan dikira lagi prawet ya. beda. Jadi ini pada tahu nggak nih artinya apa? Nah, nggak tahu mungkin ya. Nah, jelasin Bang, Nah, sikat. Ate jelasin. Jadi ini pemirsa, pita pink ini adalah simbol internasional yang melambangkan peringatan dan kepedulian kita terhadap kanker payudara dan jatuh pada bulan Oktober ini pemirsa. Wah, gitu. pas banget nih Bang Ate nih. Ya. Nanti pemirsa, saya dan juga Bang Ate akan kedatangan tamu. Itu ada Dr. Agus Sutarman, dokter spesialis bedah konsultan onkologi, dan juga Ibu Linda Agum Gumelar, pendiri dan ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI. Nanti kita bisa nanya-nanya nih Bang, soal pasti. kanker payudara dan juga penanganannya seperti apa. Banyak yang bakal Ate tanyain nanti. Dan nggak hanya itu El, nggak hanya Dokter Agus dan juga Ibu Linda. Oh ya? Nanti kita juga akan bergabung melalui sambungan Zoom ke para penyintas kanker payudara. Mereka itu akan berbagi cerita dan optimisme di pagi hari ini. Nah, cakep banget. Pagi-pagi udah bagi-bagi hal yang positif kan untuk menjalani hari kedepannya enak Bang. Iya, pagi-pagi sih ibu-ibu semua ya kan cantik-cantik. Wah, pas banget. Nah, tapi Bang Ate sebelum kita ngobrol dengan narasumber dan juga ibu-ibu hebat penyintas, kita lihat dulu nih informasi yang mau lewat yang satu ini. Pemirsa Ayo Sehat, tahukah Anda pada 1 Oktober lalu diperingati sebagai Hari World Breast Cancer Day atau Hari Kanker Payudara Internasional. Di kota Jakarta, selama lebih dari sepekan, Tugu Monumen Nasional diterangi dengan warna merah muda sebagai tanda memperingati Bulan Peduli Kanker Payudara Internasional. Tidak hanya di Jakarta, Menara Eiffel di Paris juga melakukan hal yang sama dengan memberikan nuansa warna merah muda pada malam hari sebagai simbol kebersamaan dalam melawan kanker payudara. Demikian juga dengan White House atau Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Pada 1 Oktober lalu, Gedung Putih diterangi dengan warna merah muda pada malam hari untuk memulai bulan kesadaran kanker payudara. Lalu apakah kanker payudara itu? Seperti apa gejalanya dan bagaimana menghindarinya? Simak terus perbincangannya hanya di Ayo Sehat. Ya pemirsa, sudah hadir di studio kita Dr. Agus Sutarman, dokter spesialis bedah konsultan onkologi, dan juga di antara laki-laki ada seorang ibu yang hebat tentunya. Ada Ibu Linda Agum Gumelar, pendiri dan juga ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter. Ibu nggak ke pasar hari ini Bu? Aman. Udah kayak Bang. Udah. Jangan lupa Bang, kenalin juga tuh yang di layar siapa? Oh iya, kita juga bergabung. Ada ini ibu-ibu yang masih semangat pada pagi hari ini. Bener dari penyintas banget. kanker payudara kita. Halo Ibu. Selamat pagi semua. Halo, mana senyum manisnya? Iya. Bang Ate ini pagi-pagi bisa aja ya udah Iya, ada ngegodain mertua ibu-ibu. gua kayaknya itu El. Yang bener Bang? Iya tuh El yang pakai pink tuh. Mirip Bu. Calon mertua. Nah, Bang Ate kita langsung aja kali ya ke tema ya. Kita mungkin ke dokter dulu nih dokter. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh dokter Agus nih, siapa saja sih dok yang beresiko terkena kanker payudara? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini juga banyak ditanyakan oleh ibu-ibu di luar sana ya. Benar. Memang faktor risiko untuk terjadinya kanker payudara itu kita bagi dua kelompok. Yang pertama adalah faktor hormonal, yang kedua faktor non hormonal. Apa itu faktor hormonal? Adalah faktor-faktor yang dipengaruhi oleh hormon. Contoh, anak-anak yang haid pertamanya itu lebih awal. Biasanya umur 12 tahun, 11 tahun, dia 9 tahun sudah haid. Nah, itu salah satu faktor risiko. Yang kedua, ibu-ibu yang menopause-nya terlambat. Biasanya 50 sudah menopause, ini 55. Ini juga kena. Yang ketiga, KB. Ya, KB, pil, KB suntik, itu juga faktor risiko.
Yang keempat, ibu yang tidak menikah, tidak memiliki anak, tidak hamil, tidak menyusui, itu juga merupakan satu faktor risiko ya. yang berkaitan dengan hormonal. Atau ada kelainan di tumor ovarium. Oh, karena tumor. Ada tumor ovarium karena pabrik dari hormon estrogen itu adalah ovarium. Jadi kalau ada tumor di ovarium, maka produksinya terganggu. Sehingga dia akan mempengaruhi payudara. Itu faktor hormonal. Kemudian faktor non hormonal ya riwayat radiasi di payudara, keluarga, misalkan ibunya, Turunan tantenya, budenya, Genetik ya? genetik itu terkena ya itu merupakan salah satu faktor risiko. Ya. Itu secara umum itu. Nah dok, maaf dok, Ate pernah baca nih dok, katanya ternyata laki-laki juga bisa terkena kanker payudara gitu ya. Gimana penjelasan? Ya, pada dasarnya semua orang berpotensi untuk terkena kanker payudara. Ya, semua orang, termasuk laki-laki. Hanya untuk laki-laki hanya 1% kemungkinan terkena 1%. kanker payudara. Sangat jarang. Tapi seandainya kalau laki-laki terkena kanker payudara, biasanya lebih agresif, tumbuhnya lebih cepat, lebih ganas dibandingkan pada wanita. Ya. Wanita 99%. Nah, wanita itu tergantung faktor risiko yang tadi. Iya. Ya. Bila wanita ada faktor risiko, ya kemungkinan terkena lebih besar. Baik. Oke, berikutnya ini saya mau ke Ibu Linda nih. Ibu Linda, ini kan terkait bulan peduli kanker payudara internasional. Bagaimana kesadaran masyarakat akan kanker payudara ini dan apa saja yang sudah dilakukan oleh YKPI ini di bulan peduli ini? Ya, YKPI ini kan sudah 18 tahun ya usianya. Wah, Jadi dari awal kita melihat tadinya tidak terlalu peduli ya masyarakat. Sekarang sudah dari tahun ke tahun ini lebih baik kepeduliannya ya. Dan ini tentu kami belum puas. Karena banyak di daerah sana, di daerah-daerah terpencil, terluar, tertinggal, itu juga masih mereka belum ngerti dan tidak sadar untuk melakukan sadari ya dok ya, periksa payudara sendiri, tidak peduli lah, karena ketidaktahuan. Makanya program-program seperti dilakukan oleh Ayo Sehat pagi ini, kami berterima kasih karena jangkauannya kan luas sekali ya. Kami salah satu cara ya seperti ini, kita belum puas, karena datanya menunjukkan cukup tinggi ya, kanker payudara di Indonesia. Nah, kalau kegiatan kami di bulan Oktober banyak sekali Bang. Mulai dari kita bikin virtual race, mengajak umum untuk peduli kanker payudara. Ya kan sekarang lagi model tuh virtual race. Kami sosialisasi dan talk show dan webinar secara virtual ini udah hampir 45.000 ya yang kita jangkau. Karena lebih mudah ya dengan teknologi. Kemudian kita punya mobil mamografi, juga mulai jalan lagi setelah pandemi kan dia tutup. Rumah singgah juga kami buka lagi untuk pasien kanker payudara. Terus kami juga mengupayakan adanya apa tuh Monas warna pink yang tadi ditampilkan. Itu salah satu bentuknya. Salah satu bentuk kami berupaya untuk masyarakat paham, paling enggak mereka mendukung program peduli kanker payudara ini dan memberikan support kepada pasien-pasien kanker payudara. Oke, baik. Nah, dokter dan juga Ibu Linda, Bang Ate juga nih, kita pembicaraannya semakin seru, tapi kita harus jeda dulu nih. Jeda dulu. Betul banget. Pemirsa jangan beranjak dulu, Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat, masih bersama saya dan juga Bang Ate. Dan tentu narasumber kita ada Dr. Agus dan juga Ibu Linda, serta ibu-ibu hebat penyintas dari kanker payudara. Nah, kita lanjutkan, saya akan ke dokter dulu nih. Dokter, sebenarnya kanker payudara ini apakah bisa disembuhkan? Dan pengobatannya seperti apa, dok? Terima kasih. Jadi memang ibu-ibu harus punya keyakinan, itu yang pertama, bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. Dan memang betul, kanker payudara itu bisa disembuhkan dengan catatan. Pertama, harus diketahui sejak dini, stadiumnya stadium awal. Ya. Yang kedua, harus berobat kepada dokter yang kompeten, yang sesuai ke fasilitas kesehatan yang ada di mumpuni ya, di tempatnya dia berada. Ya. Dan ketiga, ya harus patuh dengan program yang
direncanakan oleh dokter. Oh. Yang keempat, pola hidup sehat harus dijalankan. Apa? Makan teratur, kemudian olahraga rutin, ceria katanya. Nggak boleh Jangan begadang stres juga ya, ya, Dok? Refreshing, iya. Benar-benar. Kelola itu stres, ya. Kelola stres. Baik, Kemudian apa? Pengobatannya apa saja ya? Modalitasnya operasi, bisa kemoterapi, bisa radiasi, bisa hormonal terapi, bisa Berarti banyak ya. targeting pengobatannya. terapi. Itu variasi modalitas yang bisa diberikan. Oke. Mungkin itu. Oke dok. Nah kalau dari Ibu Linda sendiri nih, Ibu Linda kan seorang penyintas ya Bu Iya. ya. Nah ini apa dari pengalaman Ibu yang Ibu lalui itu apa sih yang harus dimiliki seorang penyintas agar Iya, yang pertama seperti dokter bilang, percaya diri dan semangat ya. semangatnya itu ya? Karena semangat itu sangat Nomor satu menentukan ya diri kita. Dokter membantu, tetapi kok pasiennya nggak ada semangat ya dok, Tuh, ya, ya. jadi susah. Itu Yang dia. kedua, lakukan pengobatan secara medis. Karena itu memang sudah teruji dan sudah ada jurnal dan sebagainya diakui ya secara dunia. Yang ketiga, disiplin. Disiplin melakukan pengobatan sesuai anjuran dokter. Dan tentu yang paling penting juga adalah kita selalu ceria, optimis, dan tetap Iya. berdoa ya. Betul. Itu insya Allah kita bisa lalui, tapi tentu di stadium dini ya. Kita harus lebih cepat melakukan sadari. Benar. Oke. Periksa payudara sendiri. Dan bantuan dari eksternal juga ya Bu ya, bantuan dari keluarga Oh gitu ya? pastinya itu dukungan yang luar biasa. Saya lupa tadi, keluarga itu nomor satu. Karena kanker payudara ya, bagi perempuan kan itu sesuatu hal yang apa ya, kita menganggapnya sebagai mahkota. Kalau Iya, suami dan anak-anak tidak mendukung ya, kita sendiri juga akan lebih sulit ya untuk bisa mengatasinya secara psikologis. Oke, baik-baik. Nah, berikutnya pemirsa nih saya akan berbincang dengan salah satu peserta yang ikut via Zoom. Namanya Ibu Mila. Selamat pagi Ibu Mila. Pagi Ibu Mila. Ibu Mila Halo, bisa dengar selamat suara saya? pagi. Selamat Ibu Mila. pagi Halo, Ibu. selamat pagi. Nah, Ibu Mila ini kan kita diberi informasi bahwa di tahun 2019 Ibu didiagnosa kanker. Kondisinya sampai saat ini bagaimana Ibu Mila, bisa diceritakan? Iya, jadi tahun 2019 itu saya didiagnosa kanker ketika umur 31 tahun. Kemudian dan itu dari hasil core biopsi, kemudian dilakukan juga imunohistokimia untuk melihat sifat dari kanker itu. Setelah itu, setelah tahu sifat dari kankernya adalah hormonal, kemudian saya direkomendasikan dokter untuk melakukan PET scan terlebih dahulu. Kenapa dilakukan PET scan? Untuk melihat apakah adanya penyebaran atau tidak ke organ lain. Dan alhamdulillahnya belum ada penyebaran ke organ lain. Oke. Nah, setelah itu dilakukan serangkaian pengobatan mulai dari kemoterapi sebanyak 10 kali, kemudian operasi yang saya lakukan itu adalah operasi mastektomi, pengangkatan seluruhnya, kemudian rekonstruksi yang dilakukan yaitu mengambil daging dari punggung sebelah kiri saya. Jadi jadi ada namanya rekonstruksi untuk estetikanya karena dokternya merekomendasikan seperti itu karena saya didiagnosa masih umur 31 tahun. Oke, baik. Seperti baik, itu. Ibu Mila. Nah, Ibu Mila, ini Bang Ate juga mau nanya nih satu lagi ya Bang Ate ya, sama peserta satu lagi Bang. Ini kondisinya sekarang gimana nih Ibu Mila dan Ibu Eza juga tuh? Ibu Eza. Ibu Eza. Halo Ibu Eza. Mana halo Ibu Eza? Ibu Eza. Siap. Selamat pagi, Cing. Selamat pagi Ibu Eza. Siap. Terima Kondisinya kasih gimana Ibu Eza kesempatan yang sekarang? diberikan kepada kami. Ibu Eza mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa Ayo Sehat nih kondisi saat ini seperti apa Ibu Eza? Siap. Kondisi kami saat ini sehat, alhamdulillah. Tetap semangat. Oke, apa yang memotivasi Ibu Eza nih sampai saat ini? Motivasi saya tetap selalu melaksanakan tugas dan aktivitas di kantor seperti biasa. Dukungan suami dan anak-anak serta orang tua, dukungan dari atasan serta rekan-rekan kerja saya,
dan selalu melaksanakan aktivitas dengan gembira, semangat, dan selalu berpikiran positif. Wah, mantap sekali Ibu Eza. Oke, nah Ya. Ibu Linda nih mantap sekali Terima pesertanya kasih. nih. Terharu ya. Terharu Ya. semangatnya Semangat terharu dan tangguh. banget. Betul, Tangguh, ibu-ibu tangguh. Benar banget. Nah, Bang Ate ini kita harus jeda dulu nih. Nah, perbincangan akan segera berlanjut nih, makin seru kita Betul. kan. Tapi Ayo Sehat akan kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Dr. Agus, Ibu Linda, Bang Ate, dan juga Elgin Fridianto. Nah, Dr. Agus mungkin boleh nih memberikan himbauan kepada pemirsa Ayo Sehat di rumah terkait dengan kanker payudara. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi untuk ibu-ibu survivor, saya berharap bahwa ibu-ibu tetap semangat, tetap mengikuti program yang sudah di planning oleh dokter, tetap patuh rutin berobat. Kemudian untuk ibu-ibu yang memang belum menderita, diharapkan untuk selalu sadari pemeriksaan payudara sendiri secara rutin. Teknisnya kalau ibu memang belum jelas bisa cari di Website di YKPI. Website ya? Website YKPI. YKPI. Di sana jelas sekali bagaimana cara sadari yang betul. Mungkin itu Oke, yang baik. bisa Itu dia saya dari sampaikan. dokter ya. Kalau dari Ibu Linda Iya, gimana Bu? saya nih Imbauan dan berkepentingan banget nih. Betul banget. Untuk masyarakat luas, ayo kita lakukan sadari. Karena bagaimana kesehatanmu tergantung daripada apa keputusanmu untuk badan sendiri. Jadi lakukan sadari sebagai pintu awal untuk mencegah kejadian kanker payudara stadium lanjut. Dan yang kedua kepada masyarakat umum, ayo kita memberikan semangat kepada teman-teman kita para penyintas kanker payudara. Betul banget. Jangan mereka dikucilkan. Kita sama-sama berjuang ya, Bu ya. Kita bersama-sama Sama-sama berjuang berjuang. untuk itu dan salam sehat, saling jaga, saling peduli. Saling jaga, saling peduli. Oke, terima kasih Dokter Agus. Terima kasih. Terima Ibu kasih Linda, banyak, Bang Bang. Ate, terima kasih. Terima kasih juga Elgen. Kita yang Kenalin dia ke saudara-saudara. Pasti, Bu. Nanti Ate nebeng ya pulangnya. Bu. Boleh, boleh. Oke pemirsa, usai sudah saya Bang Ate, Dr. Agus dan juga Ibu Linda menemani Anda di program Ayo Sehat. Edisi kali ini, tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Jangan lupa follow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas_tv karena akan ada kuis dan juga ada hadiahnya Bang Ate. Iya, banyak ya. Banyak banget Hadiahnya hadiahnya. banyak. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga, kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Sampai jumpa semua. Dadah!